Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratna hadir kembali pendengar di kesempatan siang hari ini di Brownies ya. Dan suatu kehormatan ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan Negeri Sampang. Jaksa menyapa hari ini pendengar ya. Telah hadir di studio Suara Sampang para petinggi kita nih dari Kejaksaan ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Arif Ramadhani SH, Kasih Pidum Kejari Sampang, dan juga sehat. Amin, amin, amin. Dan juga didampingi Bapak Ahmad Misjoto SHMH, Jaksa Fungsional Kejari Sampang. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan mendengar ya, kita bisa hadir bersama beliau, di mana hari ini kita akan mengangkat tema ya. Mungkin bagi kita nih Pak Awam ya, apa sih ini restoratif justice ya. Dan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, lumayan panas Bapak juga ya. Dan mudah-mudahan informasi yang akan kita sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Dan langsung saja Bapak, kita mungkin apa sih yang dimaksud dengan restoratif justice ini? Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Nah, ke dalam kondisi masa-masa pra atau sesudah pasca pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan kami untuk bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui program dari Kejaksaan Agung, yang mana nomenklaturnya di sini adalah Kejaksaan Negeri Sampang, dalam program Jaksa Menyapa, yang mana bisa kami ringkas bahwa di Kejaksaan ini ada satu program terobosan baru, yaitu penyelesaian penanganan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis dari Kejaksaan. Restoratif justice. Nah, bisa secara kepanjangan restoratif justice. Nah, kenapa hal ini menjadi suatu terobosan yang sebenarnya ini sudah lama, cuman di dalam regulasi aturan KUHAP sendiri dan asas hukum sendiri itu sudah ada, tetapi pelaksanaannya mungkin baru dicetuskan di akhir-akhir tahun 2001 Bu. Yang mana sistem peradilan pidana saat ini kan cenderung sifatnya sebagai punishment, punitif gitu, hukuman. Nah, dengan adanya restoratif justice ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakat yang mungkin seluruh Indonesia sudah over kapasitas Bu. Jadi mungkin dalam tahanan sendiri, di dalam lapas maupun di rutan sendiri sudah tidak memumpuni untuk memberikan pembinaan secara standar, karena memang penghuninya sudah overloading gitu loh. Jadi akhirnya ada terobosan-terobosan dari Kejaksaan Agung untuk membuat restoratif justice. Nah, sebagian besar merupakan narapidana yang cenderung, kalau mungkin di Sampang ini mungkin narkotika Pak Misjoto ya, rata-rata narkotika. Nah, karena isu overload ini, overcrowding ini yang menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah, sebagaimana yang dituangkan oleh pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tahun 2020 sampai 2024, perbaikan sistem hukum pidana melalui keadilan restoratif. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana secara umum, termasuk di situ adalah penyalahgunaan narkotika, yang salah satunya orientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 tentang narkotika. Nah, reorientasi di sini kebijakan penegakan hukum dimaksud pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi, khusus ini narkotika Bu. Nah, jadi kalau untuk narkotika ini nanti kalau secara umum ya otomatis
dikembalikan dalam keadaan semula. Tapi kalau narkotika, karena memang fokusnya di sini narkotika, karena memang perkara yang paling banyak di Kabupaten Sampang adalah perkara narkotika. Kenapa? Untuk Madura? Kalau secara umum Madura saya kurang tahu. Kalau untuk Sampang mungkin hampir 60% narkotika, Ibu. Nah, seperti itu. Jadi pola-pola seperti itu, rehabilitasi ini sangat berperan, Bu. Nah, dan alhamdulillah di Kabupaten Sampang pada bulan Juli atau Juni sudah dibuka suatu lembaga rehabilitasi, belum medis ya, karena masih baru. Jadi lembaga rehabilitasi terkait masalah penanganan narkotika. Nah, sifatnya secara moral, terkait masalah pembinaan kalau secara medis mungkin nanti ada lembaga yang lebih khusus sendiri gitulah. Dan tetapi kalau di sini masih pola pembinaan rehabilitasi non medis masih seperti itu. Kita kembali lagi Bapak, sebenarnya apa sih restoratif justice ini Bapak? Anda juga bisa ikutan acara ini, pendengarnya bisa bergabung di sini di 082 333 908 09. Anda bisa bertanya langsung kepada Bapak Doni dan juga Bapak Wijoto hari ini berkaitan tentang hukum tentunya Bapak ya. Sekali lagi di 082 333 908 09. Dan pendengar juga bisa mengikuti program yang ada di Radio Suara Sampang, khususnya untuk kesempatan hari ini. Anda bisa mendengarkan kita dengan cara streaming. Caranya gampang, ketik radiostripss.sampangkap.go.id. Sekali lagi, radiostripss.sampangkap.go.id. Oke Bapak, monggo dilanjut. Apa sebenarnya sih restoratif justice ini? Jadi restoratif justice di sini bisa disebut kalau bahasa awamnya itu keadilan restoratif. Nah, ini implementasinya kan kebijakan yang diwujudkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Yang dimaksudkan yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara mempertemukan korban dan pelaku serta pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Dan di sini dan memperbaiki keadaan atau kerugian yang ditimbulkan dari konflik. Bisa jadi terjadi sebagai secara kekeluargaan gitu. Seperti itu tepatnya. Tetapi kita sebagai jaksa di sini sebagai fasilitator untuk mempertemukan masing-masing pihak untuk menemukan kata perdamaian. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit ditambahkan Pak Wijoto. Baik. Jadi restoratif justice itu ada persyaratannya Ibu ya. Jadi persyaratannya harus ya antara pelaku dengan terdakwa itu harus sudah damai. Dan istilahnya sudah ada perdamaian. Ada perjanjian. Itu persyaratannya. Yang kedua yaitu perkara itu ancamannya di bawah 5 tahun. Terus yang ketiga yaitu si korban sudah si terdakwa sudah mengganti kerugian. Itu yang dipersyaratkan di dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 2021 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Itu persyaratannya Ibu. Jadi kalau misalnya hukuman itu kurang dari 5 tahun atau lebih, itu tidak bisa dengan program ini Bapak, RJ ini? Kalau lebih dari 5 tahun istilahnya ada syarat-syarat tertentu Bu. Beda lagi kan gitu. Jadi ada yang tidak bisa di RJ, yaitu kalau istilahnya seperti mencemarkan nama baik presiden. Terus yang kedua ya ada hukuman minimalnya. Kalau ada hukuman minimal tidak bisa di RJ Bu. Gitu. Tidak bisa di RJ. Yang ada minimalnya seperti tindak pidana narkotika. Narkotika kan ada ancaman minimalnya. Tindak pidana korupsi itu kan ada ancaman minimalnya sekarang Ibu. Jadi itu tidak bisa di RJ. Jadi tidak semua perkara. Ya, yang tadi ancaman di bawah 5 tahun. Di bawah. Kalau lebih berarti nggak boleh.
Oh. Jadi sedikit menambahkan, kalau benar seperti yang disampaikan oleh Pak Misjoto, untuk beberapa klausul yang ada minimalnya tidak dapat di-RJ-kan. Tetapi di narkotika itu kan ada yang tidak ada minimal, Bu, terkait masalah penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini cenderung ke pasal 127. Di sini itu tidak ada minimal, bahkan ada ada maksimalnya di situ 4 tahun. Tetapi perkara-perkara narkotika yang dapat di-RJ-kan seperti yang disampaikan Pak Misjoto, bahwa ketika 127 tidak ada minimal, ada kualifikasi tertentu. Contohnya mungkin end user dalam satu ini tidak ada penerima selanjutnya, dalam arti mereka adalah pemakai gitu loh. Nah, dan di sisi lain barang bukti yang didapatkan oleh penyidik diasumsikan digunakan dalam waktu 1 hari. Kalau bisa dihitung secara gram mungkin di bawah 1 gram. Nah, terkait narkotika jenis sabu yang dapat mungkin di-RJ-kan. Nah, di sisi lain rangkaian kronologis apa, peristiwa hukum apa yang dapat terjadi ketika fakta hukum yang timbul dari perbuatan itu sehingga dapat di-RJ-kan. Tentunya dalam mekanisme ini kita juga harus melihat dari segi atau banyak faktor secara sosiologis, secara normatif terkait masalah penyalahgunaan itu seperti apa. Jadi tidak semua perkara termasuk saya penyalahguna tiba-tiba langsung RJ, tidak semua. Itu semuanya juga ada kualifikasi tertentu yang sudah ada dalam mekanisme atau petunjuk SOP dari kita. Mungkin seperti itu. Untuk ini Bapak, ini misalnya minimal 5 tahun tadi ya. Kalau misalnya apakah ada jangka waktu, misalnya minimal terhukum berapa bulan baru bisa di-RJ-kan? Apa ada ketentuan juga Bapak? Oke. Jadi ketentuannya begini, Bu. Setelah tahap 2 dari penyidik kepolisian, tahap 2 barang bukti dan tersangka. Jadi ada tenggang waktu 14 hari. Jaksa penuntut umum itu bisa meng-RJ-kan. Gitu. Setelah 14 hari bisa dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Berarti RJ itu tidak ada kesepakatan. Karena waktu yang telah ditentukan itu 14 hari, Ibu. Jadi tidak pas istilahnya, misalnya terdakwa sama misalnya terdakwa ya, minta misalnya untuk di-RJ nggak bisa ya Pak ya? Misalnya ada permintaan misalnya nggak bisa, tetap dari kejaksaan juga menentukan. Ada permintaan dari terdakwa, kita kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasipidum, kita itu sebagai fasilitator. Kan gitu. Jadi kalau memang ada permintaan dari terdakwa atau keluarga dari korban, kita menjadi fasilitator. Jadi istilahnya kita manggil korbannya untuk didamaikan. Nanti kalau istilahnya sudah nyampe di kejaksaan, jaksa penuntut umum itu membuat berita acara pendapat, kan gitu. Jadi semuanya nanti terlibat di situ. Jaksa penuntut umum di dalam berita acara itu juga menandatangani, korban menandatangani, terus tokoh masyarakat yang ada di situ juga menandatangani di berita acara itu. Nanti diusulkan oleh kepala kejaksaan, diusulkan ke Kejati. Kalau istilahnya perkaranya itu sangat sampai ke Kejaksaan Agung gitu, Bu. Prosesnya, mekanismenya seperti itu. Oke. Mungkin masih ada tambahan Pak Dani? Ya. Jadi terkait mekanisme ini, kalau di kejaksaan sendiri seperti yang benar yang disampaikan Pak Misjoto, ketika tahapan itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab jaksa. Nah, perkara ini kan ada tanggung jawab dari teman-teman penyidik, di sini adalah kepolisian, tanggung jawab jaksa, dan tanggung jawab hakim atau pengadilan. Nah, tahapan-tahapan itu masing-masing stepnya ada, gitu loh. Jadi ketika di proses penyidikan ada proses RJ yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Nah, secara mekanismenya mungkin dari teman-teman penyidik yang lebih mengetahui. Nah, ketika sudah dilimpahkan kepada kita tahap 2, nah di sini adalah bahasa umumnya itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, ini pertanggungjawabannya beralih dari teman-teman dari penyidik kepolisian, beralih tanggung jawabnya ke kita. Tahanannya pun beralih juga ke kita. Nah, karena tersangka sama barang buktinya diserahkan kepada kami sebagai jaksanya yang ditunjuk dalam bentuk P16, yaitu jaksanya. Tahapannya. Nah, itu ketika tahapan itulah baru kita bisa memulai terkait proses RJ 14 hari yang dijelaskan oleh Pak Misjoto. Mungkin seperti itu, Bu. Oke.
Oke pendengar, sekali lagi Anda bisa bergabung di sini, bisa bertanya langsung di 082333900809 pendengar. Anda juga bisa WA di nomor yang sama ya. Oke Bapak, mungkin tujuan kita lanjutkan Pak ya. Tujuan dari restoratif ini Bapak, RJ ini maksudnya tujuannya untuk Oke, saya ini nanti ditambahin lah sama Pak Bicoto ya. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya terkait masalah prolog tadi ya, bahwa sudah overloading nih sebenarnya di lapas juga negara sangat besar, beban negara juga sangat besar terkait masalah pola pembiayaan para narapidana, sehingga kita harus mencari terobosan-terobosan baru seperti apa. Nah, tujuannya di sini untuk mendamaikan antara korban dan pelaku melalui penawaran dari di sini adalah jaksa sebagai penuntut umum, yang mana hal itu tentunya harus tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, sehingga keadilan yang muncul di masyarakat itu dapat dipenuhi tanpa adanya punishment atau pemidanaan seperti umumnya pidana yang sudah berjalan, dalam arti gitu. Nah, ketika sudah ada kesepakatan pengembalian kondisi semula, mungkin ini ada perkara pengrusakan. Nah, sudah ada kesepakatan nih, oke, yang saya rusak mungkin apa, rumah, kaca atau pagar atau apa, ya saya berjanji akan nggak mengulangi lagi, saya akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul, luka-luka akan kami biayai. Nah, dari pihak korban di sini mengesepakati, oh ya sudahlah, mereka juga sudah menyesali perbuatannya, dia juga sudah memberikan ganti rugi terhadap saya mungkin atas kehilapan, ya sudah, dia mengikhlaskan atau sudah ada upaya penambaian dari masing-masing pihak, sehingga di sini pembinaan tidak diberlakukan lagi, Bu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Bapak dari yang sudah masuk ya. Ini Sinta di Camplong mau nanya Bapak, mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan terbaik atau jalur kekeluargaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada salah satu pihak yang merasakan keberatan dan merasa dirugikan dengan jalur kekeluargaan ini? Apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebagai fasilitator Bapak? Dan ada dua pertanyaan Bapak ya, Anto di Pajudan. Ini terobosan apa saja sih yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebagai fasilitator dalam hal overloading ini di rutan khususnya Bapak ya, dan lapas di Indonesia khususnya untuk Kabupaten Sampang Bapak? Baik, kalau istilahnya salah satu pihak tidak ada kesepakatan, berarti istilahnya RJ itu gagal, Ibu. Tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan karena di situ harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kan gitu. Apabila ke RJ ini gagal, maka perkara itu harus lanjut ke pengadilan, dilimpahkan ke pengadilan. Gitu, Ibu. Jadi pertanyaan kedua, Bu. Terobosan apa saja sih yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sebagai fasilitator dalam hal overload ini, khususnya di rutan dan lapas di Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Sampang? Ya, kita selaku penuntut umum, Bu, tadi kan ada program RJ ini yang sudah diatur di dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Jadi di situ kalau memang istilahnya kejaksaan tidak bisa melaksanakan RJ, saya katakan tadi bahwa perkara itu harus lanjut dan terdakwa itu akan ada di lapas, penahanannya ada di situ. Jadi kalau istilahnya istilahnya gagal, ya tidak bisa di RJ. Karena kalau salah syarat yang telah disyaratkan oleh ketentuan itu tidak dipenuhi. Gitu. Jadi perkara itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Jadi kami selaku jaksa penuntut umum itu melakukan pendekatan kepada kalau mau RJ kan gitu, Bu, kepada korban dengan terdakwa untuk ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu pendekatan kami selaku penuntut umum. Oh, jadi sebelumnya istilahnya dari pihak kejaksaan itu menawarkan ke korban atau terdakwa ya, bagaimana kalau kita dengan cara RJ ini gitu ya, seumpamanya dari salah satu pihak tidak mau, itu nanti bagaimana Pak? Tetap tidak bisa dilanjutkan itu? RJ-nya nggak bisa dilanjutkan, otomatis perkara peradilan umum
tetap berjalan. Nah, seperti itu, Bu. Oke pendengar, semakin seru nampaknya ini. Anda bisa bergabung di sini sekali lagi di 08233300809. Anda juga bisa WA langsung ya di nomor yang sama ya di 08233300809 pendengar. Dan mungkin Bapak masih bisa lanjutkan kembali atau ini dengan pertanyaan berikutnya nih Bapak ya. Syarat untuk melakukan itu sudah Bapak ya? Syarat-syarat untuk melakukan restoratif justice ini Bapak, bagaimana Bapak syaratnya untuk melakukan hal ini untuk program ini? Apanya, Ibu? Persyaratannya mungkin dari pihak terdakwa atau mungkin Ya tadi Ibu sudah sebutkan bahwa si pelaku itu sudah damai dan juga istilahnya sudah mengganti kerusakan dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu persyaratannya Ibu. Oh masih ada WA yang masuk Pak ya. Ada Syam di Pamekasan mau nanya Bapak ya. Oke. Kasus apa saja sih yang pernah dilakukan oleh pihak kejaksaan yang dirasa dalam kasus terberat yang pernah ditangani Bapak? Kayaknya ini melenceng dari tema hari ini Bapak ya. Oke. Silakan Bapak. Jadi gini, mungkin nanti ditambah Pak Mijoto. Karena saya menjabat sebagai Kasipidum di Sampang praktis berapa bulan Pak Mijoto Ya 3 bulan lah. Belum sampai 2 bulan, dalam arti baru gitu kan. Jadi terkait saya screening berkas perkara yang sudah ada di Sampang ini, ya memang setiap perkara itu punya mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda. Cuman kalau di ngomong kita susah, ya tidak ada perkara yang susah dan kita tidak bisa menggampangkan setiap perkara sekecil apapun. Tetapi kalau dilihat dari sisi sosiologis, karena kita tahu bahwa cenderung masyarakat Madura Raya khususnya di Sampang ini kan cenderung kritis Bu. Terus rasa persaudaraannya juga sangat kuat. Nah jadi ketika sedikit aja ada ketersinggungan atau apa segala macam, ya otomatis banyak hal yang dapat dilakukan gitu loh. Nah terkait permasalahan yang paling besar kemungkinan dalam proses penyelesaian yaitu biasa perkara pembunuhan Pak ya. Nah, perkara-perkara pembunuhan yang terkait kita bisa diasumsikan perkara darah lah dalam arti. Nah itu kalau faktanya kita buktikan pasti terbukti gitu loh. Tetapi kan kita harus melihat kronologinya seperti apa, sebab musababnya seperti apa. Nah itu yang menjadi nanti pertimbangan terkait masalah berat hukumannya, tuntutan yang kita ajukan dalam proses persidangan. Terus yang kedua perkara perlindungan anak, dalam arti ini mohon maaf perkara persetubuhan, karena di sini pasti minim saksi. Termasuk pelecehan seksual Bapak? Nah seperti itu, pasti minim saksi dan minim alat bukti. Nah hal itu pasti nggak mungkin orang bersetubuh atau orang melecehkan di banyak rame atau apa gitu kan, pasti di dalam kamar, dalam suatu ruangan tertutup atau apa yang bisa dikatakan asumsinya saksinya itu alat buktinya saksi dan saksinya pun terkadang satu orang. Nah itu otomatis tidak memenuhi unsur satu alat bukti saksi karena saksi itu harus ada 2. Nah kita biasanya mengacu pada bukti petunjuk, bukti surat dan segala halnya. Nah itu yang terkadang menjadi suatu proses yang terkadang kita harus benar-benar kita teliti dalam arti kita pelajari secara formil maupun material terhadap proses penanganan perkara yang ada yang diberikan kepada teman-teman di kejaksaan. Secara tidak langsung untuk RJ tidak bisa diproses Bapak ya? Kenapa? Secara tidak langsung ini RJ-nya juga tidak bisa diproses, maksudnya Kalau tidak bisa. Perkara itu otomatis rata-rata kan hukumannya di atas 5 tahun Bu. Secara RJ pasti sudah tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa di RJ-kan. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Bapak? Ini Andi dari Sokobana. Adakah jalur khusus atau jalur lain dalam mengatasi kasus overload ini? Maksudnya overload di rutan dan lapas? Dikit nanti, sebenarnya sudah ada jawaban dari Pak Mijoto. Ya? Di sini saya juga bisa menjelaskan. Nah, solusinya di sini adalah RJ Bu. Nah, kita RJ, kami bagaimanapun setiap masyarakat untuk mencari keadilan itu terkadang kan berbeda-beda. Antara rasa keadilan dari pihak korban maupun dari pihak pelaku pasti berbeda. Begitu juga nanti nomenklaturnya ke bawah di keluarganya atau apa. Nah di sini
kita jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis. Nah, di sini kita melakukan proses penyelesaian perkara. Di sini ya mungkin bisa dikatakan saya ambil contoh perkara narkotika lah, penyalahgunaan narkotika, bukan sebagai pemilik ataupun pengedar. Di sini ya, yang bisa di-RJ-kan adalah penyalahguna, bisa melalui kita ambil sampel rehabilitasi. Nah, otomatis tidak perlu ke lapas lagi, tetapi ke balai rehab untuk disembuhkan. Gitu. Oh, tidak usah ke lapas, langsung ke rehab itu? Langsung kita arahkan proses ke rehabilitasi. Nah, ini di sini di tahap penuntutan. Nah, proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sini yang kita sebut sebagai proses rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif tersebut, Bu. Kayak gitu. Jadi, ketika rehabilitasi ya seolah-olah tidak ada proses keadilan, ibaratnya enak aja orang langsung masuk rehabilitasi gitu kan. Nah, ini tentunya sebanding dengan tujuan tadi terkait masalah RJ, yaitu semangat untuk memulihkan keadaan semula, Bu. Yang dilakukan memulihkan pelaku tindak pidana. Di sini adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless atau crime gitu loh. Dalam arti ketika dia di lapas, mungkin fasilitas di lapas terkait masalah rehabilitasi baik itu medis maupun secara mental dia terbatas karena kan overload, Bu. Nggak mungkin petugas lapas akan meng-push satu-satu orang gitu loh. Jadinya ketika penyalahguna ini sekali dia nggak pakai, pasti dia ketergantungan, gila, Bu, bisa, Bu. Demam badan, tergantung kondisi badan, bisa demam, bisa mungkin dia itu bingung atau apa segala macam, dan dia berusaha sedapat mungkin untuk mencari atau untuk dapat itu barang lagi gitu loh. Tetapi ketika diarahkan ke pola rehabilitasi tadi, kan ini sudah ada stepnya, Bu. Ada tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan sehingga ketika selesai direhabilitasi dia kembali lagi ke masyarakat dalam kondisi sehat. Kita sebut kondisi normal lah. Sudah tidak ketergantungan lagi. Mungkin seperti itu, sehingga proses yang seharusnya tadi ada di lapas digantikan di tempat yang lebih computable, lebih lengkap perawatannya dan mekanismenya. Nah, terkait masalah tindak pidana umum, ketika seperti yang disampaikan Pak Misjoto tadi, sudah ada suatu perdamaian, ketika sudah merasa tidak ada dirugikan lagi terkait masalah perbuatan itu, tidak perlu ke lapas. Orang bisa, karena keadaannya sudah semula, mungkin kacanya sudah pecah, sudah dibelikan yang baru, mungkin barangnya yang hilang sudah digantikan yang baru atau barang yang semula, sehingga proses penghukuman atau punishment di dalam lembaga permasyarakatan sudah tidak perlu dilaksanakan lagi. Orang itu akan kembali semula. Jadi, maaf Pak, jadi kalau misalnya si A narkoba sudah masuk rehab tadi kan misalnya, apakah itu tetap sebagai terdakwa Bapak atau gimana, atau masih tetap di bawah naungan lapas atau masih di bawah maksudnya masih dianggap tahanan, masih bukan Bapak? Bukan sudah. Sudah sehat, karena itu tadi kita ada mekanismenya. Ketika orang itu mau kita RJ-kan untuk kita rehab, kita harus ada SOP-nya juga. Salah satunya mungkin, itu memang dia benar-benar end user, bukan sebagai pengedar nih. Kalau pengedar nanti semua pengedar minta di RJ kan, Bu, minta direhab, Bu. Nah, itu susahnya kan kita di sana toh. Terus orang yang ada perbedaan antara pengedar juga dengan pengguna ya Bapak ya? Iya. Untuk di RJ kan itu juga sama. Kita harus bedakan. Nanti ibaratnya orang edarkan punya barang 1 kilo, orang punya barang 2 kilo minta direhab. Iya kan, kita itu sudah menyalahi secara prosedur gitu kan. Tetapi kalau memang kualifikasinya barang buktinya hanya 0,0 sekian, pemakaian untuk 1 hari, dia memang end user, dia memang benar-benar untuk dipakai karena ketergantungan. Nah, peristiwa itu kronologisnya kan sudah tergambar, Bu, dalam berkas perkara yang sudah diberikan oleh teman-teman penyidik, sudah tergambar. Nah, terkadang insting dari teman-teman kejaksaan pun juga sudah terbentuk, bahwa ini adalah penyalahguna atau dia sebagai pengedar atau apa. Dari berkas perkara itu sudah tergambarkan. Nah, kalau memang mekanisme seperti itu akan kami ajukan bahwa untuk dilakukan RJ agar orang ini dapat dibina, daripada masuk mungkin tambah sakau, mungkin dia tambah sakit atau apa.
akan kita ajukan. Nah, dalam proses pengajuan ini pun tidak hanya sebatas Temenjak saja, kebijakan Temenjak itu diajukan kepada pimpinan kami, ke Pak Kajari. Pak Kajari nanti memverifikasi, kita ajukan ke Kejati. Nah, nanti dari Kejati secara bersama-sama kita melakukan expose perkara secara virtual karena akses jarak antara kita Sampang di Surabaya sama di Jakarta ini akhirnya kita nanti disepakati, kita jelaskan kronologinya seperti apa. Nah, kejadian seperti ini, dia nyuri karena kebutuhan untuk biaya makan, gitu kan? Karena dia tidak bisa makan, atau dia nyuri untuk kebutuhan anaknya mau sekolah, beli seragam segala macam. Nah, secara hati nurani mau nggak mau kan kita harus kepanggil, Bu, karena rasa keadilan itu tidak hanya muncul dalam suatu bentuk penghukuman, tetapi ketika kita merasakan bahwa memang faktor atau sebab daripada dia melakukan tindak pidana secara kemanusiaan kita memang patut untuk dibantu, ya otomatis terobosan yang terbaru yang kita lakukan adalah RJ gitu loh. Jadi lagi tidak semua masalah yang mungkin seperti Bapak bilang tadi ya, harus dilihat dulu latar belakangnya kenapa dia si A ini melakukan ini. Betul, Ibu. Jadi tidak semua masalah langsung kayak narkoba misalnya langsung minta direhab, tidak semena-mena langsung bisa mendapat itu ya Pak ya. Lihat dulu dari kronologinya seperti apa. Nggak semua, kalau pencuri dia sudah melakukan perbuatan pencurian selama 2-3 kali sampai 5 kali bahkan menjadikan suatu mata pencarian, ya nggak mungkin di RJ kan. Tetapi kalau seumpamanya dia memang mencuri, kenapa kamu melakukan proses pencurian? Oh iya, karena anak saya butuh susu. Kita lihat dia latar belakang keluarganya, dia punya anak kecil, lihat kondisi keluarganya juga mohon maaf kondisi mungkin kurang mampu atau apa, ya otomatis mau nggak mau secara nurani hati kita sebagai APH di sini terpanggil untuk kita ajukan perkara itu untuk dijadikan RJ. Tetapi di sisi lain mekanisme RJ kita tanya dulu korbannya, kamu mau memaafkan nggak? Ini dia nyuri barangmu untuk beli susu anaknya karena anaknya belum minum susu, belum makan. lagi kejaksaan sebagai fasilitator untuk mendekati si korban, misalnya bagaimana untuk ini masalah diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Tidak semena-mena langsung blok tangkap gitu ya. Meskipun faktornya tadi seperti saya jelaskan kronologi seperti itu, tapi kalau dari pihak korban ini tidak menerima, ya tetap kami tidak akan tetap kita dapat laksanakan proses RJ-nya. Tapi kalau secara kronologis fakta perbuatannya memang sangat dramatis seperti itu, kita infokan kepada korban, terus korban seperti apa, oke saya memaafkan, atau ada atau tidak ganti rugi ya terserah daripada pihak korban. Kalau korban melihat ya kalau minta ganti rugi lihat kondisi keluarganya aja udah nggak mampu, apa yang mau diminta, ya sudah Pak, kasihan anaknya, saya ingat anak saya mungkin seperti itu kan, atau keluarga saya kalau seperti itu seperti apa, saya ikhlaskan atau apa, ya oke, kita bikin berita. Misalnya kalau pihak keluarga ya sudah Pak, damai aja, berarti masalah itu sudah ditutup. Ya, otomatis kita tutup. Dalam arti kita RJ-kan. Seperti itu. Oke, masih nampaknya kita waktunya sudah mepet nih Bapak ya. Enggak terasa Ibu ya. Iya. Tapi mungkin masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang bisa menanyakan langsung. Masih ada beberapa menit lagi pendengar, eman-eman waktunya loh ya. Kesempatan tidak datang 2 kali ya. 1 jam ini manfaatkan sebagai mungkin pendengarnya, masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di sini di 082333900809 pendengar. Dari penelpon mungkin ya, kita masih menunggu dan kita mungkin langsung kesimpulan Bapak. Oke. Mungkin dari Pak Miss Joto. Waduh, salah lagi Bapak. Masih ada tambahan Bapak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya Ibu, RJ itu tujuannya istilahnya tidak balas dendam dan istilahnya tidak menghukum orang. Jadi kalau sudah tujuan dari RJ tadi bahwa kita itu kembalikan ke asalnya, kesimpulannya seperti itu. Jadi terdakwa itu dikembalikan ke masyarakat secara utuh dan tidak karena sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak itu. Jadi sehingga tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Kalau ada istilahnya ada RJ ini Bu, itu tujuannya seperti itu. Ya, sedikit tambahan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Misato, sedikit menambahkan. Nah di sini tujuan dari selain itu tadi bahwa kesimpulannya hal ini memungkinkan
korban sama pelaku itu berpartisipasi secara aktif, Bu, dalam proses hukum. Selama ini kan kita aja nih, Bu, pasti Bu, kita menentukan, kita menghukum orang sekian bulan, sekian tahun gitu kan. Nah, ini antara korban dengan pelaku ini berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian hukum gitu loh. Nah, di sini kami sebagai jaksa di sini hanya sebagai fasilitator terkait masalah itu. Lalu kesimpulannya itu memperbaiki hubungan atau memperkuat nilai-nilai yang ada di masyarakat serta norma-norma yang hukum yang ada di masyarakat, Bu. Nah, kalau seumpamanya ada permusuhan, kita masukkan penjara, apakah permasalahan selesai? Belum tentu. Kadang orang dendam seperti itu kan. Saya mukul ibu, mungkin saudara saya masuk penjara nih. Mungkin suami ibu tidak terima atau apa? Akhirnya timbullah konflik sosial yang ada di masyarakat. Tetapi kalau ada perdamaian, ada suatu kesepakatan, nah ini masing-masing sudah kepala dingin. Nah gitu kan. Akhirnya apa? Masyarakat antara korban dan pelaku ini aktif gitu loh. Sehingga mewujudkan suatu ketentraman kantipas yang tercipta dalam suatu lingkungan. Nah, lalu menyepakati rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan atau kerugian yang timbul. Nah, sehingga apa? Ketika memang sudah ada kesepakatan, ketika sudah ada musyawarah secara mufakat antara masing-masing pihak, nah, ketika keluar masing-masing dengan hati yang lapang, hati yang legowo, tidak ada permasalahan selanjutnya ketika perbuatan itu sudah diselesaikan. Mungkin seperti misalnya kembali tadi tuh Pak, misalnya dari pihak keluarga mungkin yang bersangkutan kedua belah pihak sudah aman, tapi ada keluarga lain yang mungkin tidak bisa, itu gimana Pak? Yang kita lebih fokus kepada pelaku sama korban, Bu. Pasti kan ada lah orang yang, oh jangan kamu itu, lebih baik kamu proses aja gini-gini. Nah ini kadang orang yang tidak berkompeten memperkeruh suasana. Nah otomatis kami cukup untuk orang yang bermasalah aja. Kita panggil mungkin tokoh masyarakat, mungkin kepala desa, mungkin kiai atau ulama untuk menengahi permasalahan itu. Nah yang masalah antara si A si B ngapain, yang lainnya ikut campur, ibaratnya kan kayak gitu. Kalau memang sudah ada kesepakatan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya jalur lain selain RJ Bapak ada nggak? Sejauh ini tidak ada proses umum maupun RJ aja kita. Gitu aja. Kalau semuanya ini nggak dapat ya otomatis umum atau pemidaan secara normatif aja, dalam arti ya proses sidang, proses pembinaan di lembaga permasyarakatan. Nah seperti itu, Bu. Oke, kayaknya sekali lagi ya tanpa terasa kita sudah 1 jam mendengar ya. Dan terima kasih Bapak sudah hadir di Jaksa Menyapa Dialog Interaktif hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mudah-mudahan pendengar yang di luar sana mungkin ya bisa mengambil hikmah dari semua ini Bapak ya. Amin. Terima kasih itu tadi pendengar ya. Oke, terima kasih Bapak Doni juga Bapak Mijoto untuk kesempatan hari ini yang sudah berkenan untuk berada di hari ini. Terima kasih rekan yang bertugas Pak Undiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan